Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih-Nya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Di video kali ini, saudara, saya akan bagikan bagi kita cuplikan bagaimana saudara lagi-lagi Kainama mengeluarkan suatu asumsi yang mengatakan bahwa Yesus itu berasal dari Arab. Padahal kita tahu, saudara, bahwa Kainama itu ada di zaman sekarang, dan Islam itu juga ada, saudara, baru muncul, ya. Bahkan sebelum Kainama ada dan Islam ada, kekristenan telah ada. Dan saudara-saudara, banyak juga suatu perkataan yang disampaikan oleh Kainama bahwa kekristenan itu banyak meniru agama Islam, kata daripada Kainama. Saudara-saudara, dan kalau kita mendengar dan menonton video cuplikan bagaimana apologet Kristen, dan juga saudara, banyak lagi orang-orang yang mengatakan bahwa saudara, bukan kekristenan lah yang meniru Islam, tapi mereka sendirilah yang banyak meniru kekristenan. Saudara, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Nah, padahal Bapak Ibu, Nabi junjungan sosial kita yang dari Islam itulah yang justru meniru orang-orang Yahudi dan Kristen. Yesus orang Arab. Blue letter ya, ikutin pemirsa, ikutin ya. Ini sama sekali tidak ada asumsi, tidak ada tafsir. Ikutin ya, klik kara, blue letter. Klik, sudah. Ini dasar untuk kita masuk, Yesus itu Arab. Bukan asumsi, bukan fitnah, bukan hujat, bukan apa. Kenapa? Yesus kadrun. Kan dia Arab. Kan dia Timur Tengah. Palestina itu Timur Tengah bukan? Timur Tengah. Hati-hati ngomong kadrun. Yesus orang Arab. Nah, tidak hanya sampai di situ. Dalam banyak kontennya, Ustadz Kainama membuat tuduhan-tuduhan bahwasanya umat Kristen itu banyak meniru ataupun mencontoh kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi dalam agama Islam, bahkan mencontoh ajaran-ajaran atau kitab suci daripada agama Islam. Nah, karena itu, episode kali ini saya akan menghadirkan tanggapan terhadap tuduhan Ustadz Kainama yang menyebut bahwasanya umat Kristen banyak mencontek ataupun meniru kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, bahkan kitab suci dari agama Islam. Tentu saja kita dituntun dengan sebuah pertanyaan bahwa betulkah hal demikian? Ataukah justru agama Islamlah yang banyak meniru kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi umat Kristen yang berakar dari bangsa Yahudi, bahkan justru Al-Quranlah yang menyadur dari Bible atau kitab orang Kristen? Mari kita lihat pembuktiannya dengan mengikuti penjelasan para cendekiawan berikut ini. Mungkin kita pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa Kristen itulah yang meniru Islam. Sampai ada media sosial yang membahas bahwa Kristen yang meniru kebiasaan-kebiasaan Islam, bahkan sampai memberi warning atau peringatan Bapak Ibu supaya saudara-saudara kita yang dari Islam itu berjaga-jaga dan waspada. Karena ada orang Kristen yang meniru persis seperti Islam. Mulai dari sholatnya, mulai dari berpuasa, mulai dari berpakaian, mulai dari menggunakan bahasa sampai kesehariannya. Nah, padahal Bapak Ibu, jauh sebelum Islam ada, sudah ada orang Kristen yang melakukan cara-cara sholat, cara-cara syahadat, cara berpakaian dan bahasa yang persis seperti Islam. Nah, saya tidak akan membahas hal itu Bapak Ibu, karena pembahasan kali ini adalah Nabi junjungan sosial kita yang dari Islam itulah yang justru meniru orang-orang Yahudi dan Kristen. Ya, Elias Zulkifli menandaskan bahwasanya justru Nabi Muhammad SAW lah yang faktanya banyak meniru tradisi atau kebiasaan-kebiasaan para ahli kitab, dalam konteks ini orang Yahudi dan juga orang Kristen. Kita lanjut. Nah, hal itu tercatat di dalam hadis yang sahih dari saudara kita yang dari Islam Bapak Ibu. Nah, kita bisa temukan hal itu di dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 5462. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka menyamai ahli kitab di sebagian perkara yang tidak diperintahkan. Ahli kitab suka mengurai rambut mereka, sedangkan orang-orang musyrik biasa membelah rambut mereka. Maka beliau lebih suka mengurai rambut bagian depannya, lalu beliau membelahnya.
Nah, terjemahan dalam bahasa Inggris sepertinya lebih jelas Bapak Ibu, karena hadis terjemahan dalam bahasa Indonesia yang barusan saja kita lihat itu sepertinya diperhalus dengan menuliskan sebagian perkara yang tidak diperintahkan, tanpa menyebutkan siapa yang memerintahkannya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Sahih Al-Bukhari di dalam terjemahan bahasa Inggris yang ada di perpustakaan kita ini. Di dalam literatur ini Bapak Ibu, narrated Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, the prophet used to copy the people of scripture in matters in which there was order from Allah. Yang artinya adalah, Nabi biasa meniru atau mengkopi orang-orang kitab, dalam hal ini Yahudi dan Kristen, dalam hal-hal di mana tidak ada perintah dari Allah. Dalam Musnad Ahmad, hadis nomor 2790 dan isnadnya adalah isnad yang sahih, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar, telah menceritakan kepada kami Yunus dari Az-Zuri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW mengurai rambutnya, sedangkan kaum musyrikin membelah rambut kepala mereka. Dulu, Nabi senang menyamai ahli kitab dalam hal-hal yang tidak ada perintahnya. Lalu Rasulullah membelah rambut kepalanya. Nah, kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu bahwa Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam itulah yang justru meniru ahli-ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Kristen ketika tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam hal menyisir rambut. Bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari apa yang dijelaskan oleh Bang Sul tadi itu sangat jelas bahwa justru Nabi Muhammad SAW lah yang meniru orang-orang ahli kitab, dalam konteks ini orang Yahudi dan Kristen, bahkan pada hal yang sepele, yaitu pada persoalan menyisir atau tata cara menyisir rambut. Saya mengingatkan kembali bahwa salah satu cendekiawan Muslim yang sedang populer hari ini, yaitu Profesor Mun Insiri, dalam risetnya justru menemukan bahwasanya 2/3 atau sekitar 70% isi atau kandungan daripada Quran itu ternyata disadur atau sudah diceritakan dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kitab orang Kristen atau yang biasa kita sebut dengan The Bible. Agar saya tidak dituduh mengada-ada, saya hadirkan kembali penegasan dari Profesor Mun Insiri. Ini videonya. Karena yang disampaikan Al-Quran bukan soal kebenaran historis. Jadi kita harus bedakan ini. Kebenaran historis, yang itu bukan sesuatu yang dibicarakan Al-Quran. Yang dibicarakan Al-Quran adalah model kebenaran literer atau kebenaran artistik. Lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama The Bible, ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, hanya Perjanjian Baru. Ya, sangat jelas Bapak Ibu saudara sekalian, Profesor Mun Insiri dalam risetnya menemukan bahwa lebih dari 2/3 isi atau kandungan Quran itu justru disadur atau diambil dari kitab-kitab terdahulu, yaitu The Bible. Nah, salah satu tradisi Islam yang sangat populer hari ini atau yang biasa kita sebut dengan ibadah haji, ternyata itu asal-usulnya juga dari tradisi orang Israel atau Yahudi. Begini penjelasan Rita Wahyu. Kita simak. 3 di antaranya orang-orang Israel itu harus naik haji, berhak berhari raya. Orang-orang Israel harus naik haji juga. Yerusalem. Jadi naik haji untuk berhak atau berhaj. Jadi haji dalam bahasa Arab itu awalnya adalah berasal dari bahasa Ibrani hak. Kemudian diarabkan menjadi haj. Di Indonesia terkenal dengan kata haji. Naik haji. Kenapa naik? Karena naik ke kota Yerusalem yang berada di Gunung Sion. Jadi naiknya dengan berjalan kaki itu disebut dengan Aliyah Relegel. Jadi kalau istilah naik haji awalnya dari mana? Awalnya justru di Alkitab kita ini, di Torah. Kenapa naik? Karena memang naik. Karena Yerusalem terdapat di Gunung Sion. Nah, sebenarnya masih banyak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya hanya sengaja menampilkan beberapa supaya setiap harinya kita tidak selalu
termakan oleh klaim-klaim kosong yang tidak bisa dibuktikan secara akademis, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, dan tidak bisa dibuktikan secara empiris. Saya khawatirnya bahwa justru para pemuka-pemuka agama yang populer ini kadang-kadang menggunakan kepopulerannya sekadar untuk menyenangkan umat, tetapi tidak mendidik kita dengan ilmu yang benar atau tidak mendidik kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang bisa diverifikasi atau memang berdasarkan pada sumber-sumber primer. Kadang-kadang mereka menyampaikan statement itu sesungguhnya hanya untuk menyenangkan pendengarnya tanpa berpikir bahwa betulkah apa yang mereka sampaikan itu sungguh-sungguh bisa diverifikasi atau berdasarkan pada referensi-referensi primer. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita mendengar cuplikan tadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, jangan kita langsung mempercayai ataupun menelan secara bulat-bulat setiap perkataan. Tetapi marilah kita uji perkataan itu. Apakah itu betul-betul sesuai dengan Alkitab? Apakah itu sesuai dengan fakta dan sesuai dengan kebenaran? Kita harus menyelidiki, saudara. Apapun agama kita, apapun suku dan ras kita, kita tidak boleh hanya mendengar di sebelah pihak. Sementara pihak yang lain kita tidak mau dengar. Tetapi biarlah kita mencari kebenarannya, mencari fakta dan sejarahnya. Apakah betul-betul yang dikatakannya? Tapi ketika kita mendengar apa yang dikatakan ulama, ternyata itu adalah bohong. Ketika kita sudah mendengar penjelasan tadi bahwa bukanlah saudara kekristenan yang meniru, tetapi justru mereka yang meniru banyak kekristenan dan orang-orang Yahudi itu sendiri. Saudara, kiranya lewat video ini kita mendapatkan suatu pengertian supaya kita menjadi Indonesia yang cerdas dan tidak gampang dibodoh-bodohi. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.